Swastiastu. Umat sedharma yang terkasih, kita lanjutkan pembacaan kitab Sarasa Muscaya yang sudah menginjak ke sloka 261. Tema kali ini adalah tentang harta dan kekayaan. Bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita mempergunakan harta itu. Karena tema ini agak panjang, terdiri dari 39 sloka, maka saya akan membagi dalam dua bagian. Seperti biasa yang sudah-sudah, saya tak akan membacakan sloka dalam versi bahasa Sanskerta maupun dalam bahasa Jawa kuno. Nanti dalam buku yang saya terbitkan, sloka ke dalam dua bahasa itu akan disertakan secara komplit. Mari ikuti terus pembahasan kitab Sarasa Muscaya Himpunan Bagawan Wararuci ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman Anda. Saya mulai dengan sloka ke-261. Harta yang diperoleh haruslah berlandaskan pada kebajikan dan kebenaran. Setelah harta kekayaan itu berhasil dikumpulkan, hendaknya penggunaannya dibagi dalam 3 kategori. Ketiga kategori itu hendaknya dilaksanakan dengan baik-baik. Sloka ini banyak dikutip orang untuk menjelaskan bagaimana kita mencari harta haruslah berdasarkan dharma. Jangan mencari harta dengan mencuri, merampok, korupsi, dengan jalan berjudi, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu harta yang kita peroleh dengan jalan baik itu, pergunakanlah dengan cara membagi 3 terlebih dahulu sebelum digunakan. Bagaimana pembagian itu akan dijelaskan pada sloka selanjutnya. Sloka ke-262. Mari saya baca. Bagian pertama, gunakan untuk di jalan dharma. Bagian kedua, untuk kesenangan dalam perjalanan hidup ini yang disebut kama. Dan bagian ketiga, gunakan untuk memperbesar harta itu. Ini disebut arta. Demikianlah dharma, kama, dan arta akan membuat kebahagiaan dalam hidup. Nah, konsep dharma, kama, dan arta masuk lagi dalam sloka ini. Bagian pertama yaitu harta kekayaan di jalan dharma adalah untuk kegiatan yadnya, baik yadnya berupa ritual, keagamaan, maupun yadnya dalam pengamalan membantu orang susah, yakni bersedekah. Jadi gunakan harta kekayaan ini untuk amal baik kita, selain untuk melaksanakan kegiatan ritual keagamaan. Bagian yang kedua, untuk kesenangan hidup, dimaksudkan untuk kehidupan duniawi, untuk makan, membeli pakaian, membiayai pendidikan keluarga, untuk hiburan, tamasya, dan sejenisnya. Sedangkan harta bagian ketiga untuk modal kerja, memperbesar harta itu. Kalau punya usaha, dipakai modal kerja. Kalau tak punya usaha, bisa ditabung, disimpan. Tentu besar kecilnya bagian itu tergantung harta yang kita miliki. Jika harta itu tak mencukupi untuk dibagi 3, yang sama besarnya, bisa saja pembagiannya berbeda-beda. Yang penting, inti pesan dari sloka ini adalah dalam harta yang kita dapatkan itu
ada sebagian yang digunakan untuk sosial keagamaan, dan ada yang disisihkan untuk ditabung atau keperluan yang tidak terduga atau untuk modal kerja. Saya kira sudah jelas semuanya. Saya lanjut ke sloka 263. Keuntungan usaha dari bagian harta yang dipakai modal kerja haruslah berdasarkan pada kebajikan dan kebenaran. Itu disebut laba. Ini akan melahirkan kebahagiaan surgawi. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari cara-cara jahat disebut kasmala. Ini akan melahirkan kesengsaraan dan neraka. Inilah yang harus dihindari oleh orang budiman. Dan karena itu janganlah menyimpang dari dharma dalam melaksanakan usaha. Di sloka ini dimunculkan istilah laba dan kasmala. Kalau kita memakai idiom agama lain, laba itu hampir sama artinya dengan halal. Keuntungan usaha dari cara-cara yang baik. Sedangkan kasmala bisa disetarakan dengan haram. Keuntungan usaha tetapi dengan cara-cara yang kotor. Juga keuntungan usaha dari kegiatan yang melanggar agama. Misalnya, perjudian, menjual minuman yang memabukkan, membungakan uang dengan bunga yang begitu tinggi seperti rentenir, dan banyak contoh lain. Ini yang harus kita hindari. Saya lanjut ke sloka 264. Ada orang yang mengumpulkan harta dengan dasar adharma, tetapi tujuannya untuk usaha-usaha yang baik dan melakukan kebajikan. Orang yang demikian tidak usahlah berusaha, karena lebih baik tidak berusaha dibandingkan mengotori tujuan itu dan mencucinya kekotoran itu nantinya. Sloka ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena di masyarakat terjadi banyak yang menyimpang. Jika ada orang mencari untung atau mengumpulkan dana dari tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama, apalagi tindakan yang jahat, lalu ia mendermakannya untuk tujuan-tujuan yang baik, lebih baik jangan melakukan usaha seperti itu, sebab keberadaannya sama saja dengan mencemari sesuatu yang bersih dengan sesuatu yang kotor. Sering sekali ada pertanyaan, apakah boleh menyumbang pembangunan pura dengan hasil judi? Jawabannya jelas tidak. Judi adalah perbuatan yang melanggar agama. Kalau hasilnya dipakai untuk menyumbang pembangunan pura, maka pura itu akan menjadi kotor. Penggalian dana untuk membangun pura, janganlah dari sabungan ayam, karena itu perjudian. Demikian pula sumbangan pembangunan untuk tempat-tempat suci dari hasil yang diduga didapat dari perbuatan jahat, misalnya dari korupsi, lebih baik ditolak. Memberi sumbangan dan bersedekah haruslah dari harta yang diperoleh di jalan dharma, harta yang suci bersih. Jelaskan. Selanjut ke sloka 265. Karena harta kekayaan yang suci adalah harta kekayaan yang diperoleh dari cara-cara bajik dan benar. Harta kekayaan kotor adalah harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara keji dan jahat. Sloka ini sudah jelas karena merupakan kelanjutan dari sloka sebelumnya.
Saya teruskan saja ke sloka 266. Adapun harta yang diperoleh dengan menganiaya orang atau diperoleh dengan rampasan musuh yang kalah, maka harta semacam itu bukanlah harta yang patut diidam-idamkan. Dalam sloka ini dimaksudkan mencari harta dengan cara merampok, membegal, merampas. Itu perbuatan yang sangat tidak baik. Bahkan dalam suatu peperangan, musuh yang dikalahkan pun hartanya tak boleh diambil begitu saja. Biarlah negara yang merampasnya kalau memang itu ada aturannya. Misalnya ada yang disebut pampasan perang. Harta seperti itu bukanlah harta yang diidam-idamkan. Saya lanjut ke sloka 267. Seorang bangsawan sekalipun, jika dia mendapatkan harta dengan cara paksa, akan sirnalah kebangsawanannya yang disebabkan sifat loba itu. Kewibawaannya akan lenyap dan kebijaksanaannya akan hilang. Kebangsawanan dalam sloka ini dalam arti yang luas. Bisa berarti orang yang terpandang, seorang pejabat, dan seterusnya. Jika suatu saat dia ketahuan memperoleh harta dengan cara paksa, dalam hal ini bisa dicontohkan melawan hukum, maka wibawa dan kebijakan yang pernah dilakukannya lenyap seketika. Kita sudah berkali-kali menyaksikan hal ini. Bagaimana pejabat yang tadinya terhormat langsung wibawanya runtuh ketika tertangkap karena kasus korupsi. Kebijakannya di masa lalu langsung tidak ada artinya. Hati-hati mencari harta. Saya lanjut ke sloka 268. Ada 3 tujuan hidup manusia ini: dharma, arta, dan kama. Demikianlah ketiganya jangan sampai dikuasai oleh adharma. Sloka ini sering diulang-ulang sebelumnya. Tujuan hidup itu adalah menjalankan perintah agama, yakni kebajikan dan kebenaran. Mencari harta kekayaan untuk kelangsungan hidup dan mendapatkan kepuasan atau kesenangan atau kebahagiaan. Semua itu jangan sampai dirusak oleh perbuatan yang tidak baik. Saya lanjut ke sloka 269. Janganlah menyia-nyiakan waktu. Berilah arti dan isi pada masa kehidupan ini dengan berdasarkan dharma, arta, dan kama. Mumpung kita masih hidup, pergunakan dengan baik. Jangan membuang-buang waktu. Sloka ini menekankan jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa guna. Manfaatkanlah waktu itu agar berdaya guna dan akan sangat tepat jika waktu itu dipakai dalam melaksanakan kebajikan sekaligus pencarian harta dan memperoleh kesenangan. Siapa yang tahu batas hidup dan mati? Oleh karenanya, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda dan membuang-buang waktu, mumpung kita masih hidup. Saya lanjut ke sloka 270. Sungguh disayangkan kehidupan yang sia-sia, yang tidak mempergunakan hidupnya untuk melaksanakan dharma, arta, dan kama maupun moksa. Kehidupan yang sia-sia ini hanya dimakan waktu. Sloka ini sudah jelas bagaimana kalau kita hidup, kita tidak melaksanakan kegiatan apapun,
bermalas-malas saja, acuh tak acuh. Hidup ini hanya menunggu kematian saja, tak ada faedahnya sama sekali. Selanjut ke sloka 271. Karena itu janganlah ragu melepaskan harta untuk diberikan kepada seorang patra. Patra artinya orang yang patut diberikan dana punya. Begitu pula makanan dan pakaian dan segala yang berguna bagimu, sedekahkan sebagian. Ketahuilah bahwa maut itu siap sedia menghadang, dan maut tak bisa dielakkan. Sloka ini mengajak kita untuk berbagi kepada para patra. Sudah dijelaskan dalam sloka ini. Patra artinya orang yang memang patut diberikan sedekah. Kalau istilah sekarang adalah kaum papa, fakir miskin. Berbagilah kepada mereka-mereka itu sebelum kita pergi ke alam sana. Selanjut ke sloka 272. Ada orang yang senang saat ini, saat yang lain tidak senang. Ada yang saat lain senang, saat ini tidak senang. Ada yang senang saat ini dan saat yang lain pun senang. Ada juga yang tidak senang saat ini pun tidak senang pada saat yang lainnya. Ini sudah menginjak kepada sloka tentang kesenangan atau bagian dari yang disebut karma itu. Juga bagian dari kebahagiaan. Kesenangan itu bisa memilih tempat dan waktu yang berbeda. Sekarang senang, lain kali tidak. Sekarang tidak senang, lain kali senang. Tapi ada yang senang terus-menerus. Dan ada yang tidak senang terus-menerus. Semua ini adalah akibat dari karma kita yang tak bisa dilepaskan dari karma kehidupan di masa lalu. Karena itu selalulah berbuat baik, agar kelak pun kita bernasib baik pula. Selanjut ke sloka 273. Orang yang senang saat ini, hidup kaya raya dengan hartanya yang berlimpah ruah, namun hanya dinikmatinya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah berkorban untuk kepentingan orang banyak. Orang seperti itu sudah dipastikan hanya senang saat ini saja. Nah, di sloka ini dijelaskan bahwa kesenangan atau bisa juga disebut kebahagiaan yang didapat sekarang, tetapi tanpa pernah dibagi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, niscaya dalam kehidupan nanti akan menemui banyak ketidaksenangan. Padahal, kalau saja kesenangan itu mau dibagi, maka dalam kehidupan nanti pun akan dijumpai pula kesenangan yang sama. Selanjut ke sloka 274. Adapun orang yang tak jemu-jemunya melakukan samadhi, bertapa, senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuan, mengendalikan hawa nafsu, belas kasihan kepada makhluk hidup, orang yang demikian akan mengecap kebahagiaan di alam nanti. Untuk mengharap kesenangan atau kebahagiaan di kehidupan kelak, selain diperlukan sifat berbagi, juga pengendalian nafsu dan rajin samadhi. Ini sloka yang normatif sifatnya, hanya menjelaskan sloka sebelumnya. Selanjut ke sloka 275. Berikut adalah orang yang dinyatakan akan memperoleh kesenangan sekarang dan di kemudian hari. Selalu berusaha giat melakukan kebajikan dan kebenaran. Dengan kebenaran pula harta kekayaan dicarinya. Lalu kenikmatan dinikmatinya dengan cara yang benar. Tekun bersembahyang
ke hadapan Tuhan dan leluhur, bakti kepada orang tua serta orang suci. Sloka ini sangat jelas kebahagiaan di saat kehidupan ini jika tetap dipertahankan dengan melakukan kegiatan bajik dan rajin bersembahyang, maka di kehidupan kelak pun kebahagiaan masih ada padanya. Saya teruskan ke sloka 276. Mereka yang tidak mempelajari ilmu pengetahuan, tidak mengekang nafsu dan berpantang, tidak melakukan sedekah, tidak bersembahyang, tidak bersyukur, selalu berbuat jahat. Mereka yang hidup seperti ini tidak akan memperoleh kesenangan saat ini pun saat kehidupan yang lainnya. Sloka ini adalah kebalikan dari sloka sebelumnya. Di kehidupan yang sekarang tidak senang dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pula, maka dalam kehidupan nanti selamanya pula tak akan memperoleh kesenangan. Saya lanjut ke sloka 277. Mereka yang tidak dirasuki oleh amarah dan kebencian, mereka yang mencintai kebenaran, tetap teguh dalam pengendalian indrawi, mengasihi segala makhluk, seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang tekun mengunjungi dan bersembahyang ke tempat-tempat suci. Perjalanan menuju tempat-tempat suci biasa disebut Tirta Yatra. Ini hal yang baik dan banyak dilakukan orang sampai sekarang. Dengan cara itulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Namun, jika orang bisa mengendalikan dirinya, kasih sayang kepada setiap makhluk, dan selalu bisa menahan kemarahannya dan kebenciannya, maka pahalanya sama dengan orang melakukan Tirta Yatra itu. Jadi bukan Tirta Yatra saja satu-satunya cara memperoleh kebahagiaan. Saya teruskan ke sloka 278. Adapun orang yang sama sekali tidak bersembahyang dan tidak mengunjungi tempat-tempat suci, sama sekali tidak pernah berpuasa mengendalikan nafsunya, tidak menyucikan rohani dan jasmani, tidak bersedekah, dan sering berbuat jahat, maka dialah orang yang paling miskin adanya. Sesungguhnya dalam sloka bahasa Sanskerta, kata yang dipakai adalah daridra, lebih buruk dari orang miskin. Barangkali bisa disebut orang yang laknat atau orang yang mendapatkan azab. Sungguh malang menjadi orang seperti ini. Slokanya sendiri sudah jelas. Saya lanjut ke sloka 279. Keutamaan melakukan Tirta Yatra sungguh-sungguh suci, lebih daripada melakukan yajna, dan mampu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki harta yang cukup sekalipun. Di sloka ini dijelaskan tentang keutamaan melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci. Itu bagus, karena bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita hanya berkunjung ke tempat itu dan bisa bersembahyang semampu yang kita bawa. Namun dalam kenyataannya banyak yang justru membawa persembahan besar ke tempat suci yang dikunjunginya. Sloka ini justru menyarankan kesederhanaan dalam melakukan Tirta Yatra. Nah, umat sedharma yang budiman, kita jeda di sini karena sloka tentang harta dan kaitannya dengan kesenangan sudah berakhir. Selanjutnya kita akan berjumpa dengan harta
dengan kaitannya dengan kemiskinan. Bagaimana gambaran orang miskin itu dalam kaitan dengan harta kekayaan, dan apa kendala yang dihadapi orang miskin itu? Mari kita ikuti nanti pada seri berikutnya. Tetaplah setia mengikuti pembahasan sloka-sloka Sara Samustaya ini. Subscribe channel ini, like dan share. Sampaikan kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi 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 Om.